Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Atas nama Kholik Syaifuddin. Kenapa kok beda ya tulisannya awal pakai gambar bintang, di akhir kok nggak ada bintang? Iya. Dan berapa sih total gambar atau hurufnya Khotam Sulaiman ini? Iya. Monggo Pak Kiai. Khotam Sulaiman itu memang ada yang tulisannya diawali bintang, diakhiri bintang, itu juga ada, berarti sakalnya ada 8. Akan tetapi yang dirumuskan oleh Imam Ali itu jumlahnya ada 7, yakni gambar bintang, 3 di atasnya, 3 jari di atasnya seperti tombak dilintangkan, kemudian mim yang tidak lubang, kemudian gambar tangga, sulam, kemudian 4 huruf alif yang dijajar, yang dijejer, kemudian hak yang dibelah tengahnya. Kalau ada Khotam Sulaiman, haknya enggak dibelah tengahnya, itu namanya bukan Khotam Sulaiman, berarti enggak punya guru. Kemudian wawun muqawas, wawu yang dilengkungkan. Ini saya ambilkan rumus yang ada di Mamba'u Usulil Hikmah. Salatsu isiyin sufifat ba'da khotamin ala ra'siha mithlu sinani taqawwamat. Salatsu isiyin, 3 tongkat, sufifat dijejer, ba'da khotamin, setelah gambar khotam. Maksud khotam di sini gambar bintang. Ala ra'siha mithlu sinani taqawwamat, di atasnya itu seperti tombak dilintangkan. Ini rumus untuk 3 alif, di atasnya seperti tombak dilintangkan. Sesudah ditulis, sesudah khotam, artinya sesudah bintang. Kemudian wa mimun tomisun abdagu thumma sullamun wa fi wastiha bil jurrataini tasyarrakat. Kemudian wa mimun, tulisan mim atau gambar mim atau sakal mim atau huruf mim. Istilahnya sakal boleh, huruf boleh, kemudian gambar juga boleh ya. Wa mimun, kemudian gambar mim, tomisun yang dihapus, abtaru yang dipotong lehernya. Nah kalau ada Khotam Sulaiman yang mimnya lubang, berarti itu bukan mimnya Khotam Sulaiman, karena mengandung rahasia, Ustaz. Summa sulamun, kemudian gambar tangga. Wa fi wastiha bil jurrataini tasyarrakat, di tengahnya itu ada dua garis yang yang menarik, jurrataini yang ditarik, itu 2 gambar tangga. Yang di tengahnya ada dua garis yang ditariknya saling mengikat. Itu yang keempat berarti ya. Kemudian wa arbatun shibhul anamili sufifat, wa arbatun, dan 4 shibhul anamili yang menyerupai 4 jari, sufifat yang dijajar, tusyiru ilal khairati lirizki jamaat, mengisyaratkan kepada semua kebaikan-kebaikan, jamaat lirizki, mengumpulkan rizki. Artinya apa? Menjadikan sebab rizkinya mudah. Ini 4 alif ini. Kemudian wahaun syakikun, hak yang dibelah, syakikun bimaknal maskuk biha.
Wahaun sakikun dan gambar H atau huruf H atau sakal H yang dibelah tengahnya. Wahaun sakikun bimaknal maskuk biha thumma wawun muqawwasun. Kemudian gambar wawu atau sakal wawu yang dilengkungkan. Jadi wawunya wawu yang dilengkungkan seperti itu loh, seperti pipa. Kaunbu bihajjamin minas siri'il tawat, seperti pipanya orang tukang bekam. Kaunbu bihajjamin itu, unbub itu artinya pipa rokok. Seperti pipanya orang yang ahli bekam, minas siri'il tawat, mengumpulkan semua rahasia. Nah ini diakhiri boleh. Wa akhiruha mithlul awaili khotamun. Akhirnya seperti yang pertama, khotamun gambar bintang, khumasiyu arkanin yang 5 sudutnya, walis siri qadhawat dan mengumpulkan atau mengandung beberapa rahasia. Jadi khotam Sulaiman itu 7 silakan, 8 juga silakan. Tapi kalau asli gambarnya 7. Saya ambilkan doanya. Allahumma inna nas'aluka bilha'i min ismikal azam. Ini jarang yang punya Ustaz. Jarang yang punya, kecuali orang yang betul-betul musyafahah. Allahumma inna nas'aluka bilha'i min ismikal azam. Wa bitsalasil asyi wal alifil muqawam. Wa bil mimit tomisil abdag wa bisulam. Wa bil arbatil lati hiya kal kafi bila misom. Wa bil ha'il mashkuqati wal wawil mu'azzam. Suratis mikas syarifil azam. Ang tusolliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ang tusolliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma jaro bihil qalam wa antak dia hajatina titik-titik di situ. Itu doa itu jarang yang punya untuk azimahnya Khotam Sulaiman, kecuali punya guru musyafahah insyaallah punya. ada itunya lah. Khotam Sulaiman ini apa ada perjanjian apa tidak? Lah ini bihal ahdu. Di dalam Khotam Sulaiman itu ada al-ahdu, al-mitsaku, al-wa'du yang isinya perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian seorang yang membawa Khotam Sulaiman itu harus bisa nyontoh akhlak-akhlak Rasulullah. Artinya tidak boleh menyalahi aturan Al-Quran, tidak boleh menyalahi aturan Al-Hadis. Ketika seseorang menulis Khotam Sulaiman tidak tahu maksudnya, kemudian Khotam Sulaiman ditulis dengan benda najis, ini akan ngantem diri sendiri. Artinya apa? Ngantem itu mungkin akan mencabut keimanannya sehingga yamutu bi ghairil iman, seperti cerita Bal'am bin Ba'ura. Ya, itu. Jadi mohon maaf sangat berhati-hati ini karena sakal ismun azam itu wujudnya tadi yang sudah saya jelaskan di Syamsul Ma'arif. Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni menjelaskan, wa'lam, ketahuilah, anna i'mala hadzal ismi sahihatun, mengamalkan ismun azam ini sahihatun, benar, pasti dengan izin Allah itu jadi. Idza lazamta laha riyadata, syaratnya jika kamu senantiasa riyadhah. Apa riyadhah itu? Ar-riyadatu ibaratun an tahdhibil akhlaqi wa tahammulil adza. Definisi riyadhah. Ar-riyadatu yang disebut riyadhah ibaratun satu istilah an tahdhibil akhlaq, dari membenahi akhlak. Jadi orang hikmah itu harus senantiasa membenahi akhlak. Wa tahammulil adza, tabah di dalam menghadapi semua masalah dan musibah. Jadi di Khotam Sulaiman itu ya ada al-ahdu, ada al-mitsaku, ada al-wa'du yang memang isinya itu tadi harus senantiasa tahdhibil akhlak. Harus senantiasa berusaha menyontoh akhlak-akhlak Rasulullah semampunya. Lah kalau Khotam Sulaiman sudah disalahi, itu bukan Khotam Sulaiman. Artinya bukan asrar Khotam Sulaiman, tapi nanti yang masuk jin. Salah-salah malah justru nanti orang yang memahami ini akan dipengaruhi oleh jin sehingga jadinya sihir. Jadi orang yang berpedoman, yang berpendapat bahwa nulis-nulis Khotam Sulaiman ini
akan kemasukan jin, ya nggak salah. Okay. Kalau sudah disalahi memang kayak gitu. Khotam Sulaiman ketika sudah disalahi, maka yang masuk jin. Bukannya akwan. Minimal kan ada 7. Akwan bumi yang disebut bintang punya akwan madhab. Garis alif 3, alif yang dijajarkan 3 di atasnya seperti itu, lubang di apa, seperti tombak dilintahkan ya. Ini hudamnya, hudam buminya abyad. Kemudian mim ahmar, gambar tangga atau ya gambar tangga ini hudamnya burkon. Kemudian 4 alif samhuris. Kemudian hak maskuko, hudamnya adalah zaubah. Wawu yang dilengkukan, hudam malaikat buminya namanya kasfaya. Ini pimpinan besarnya kan ada di Maimun. Jadi hak itu zaubah, wawu yang dilengkungkan itu hudam buminya, malaikat buminya namanya Maimun. Itu pimpinan besarnya. Jadi malaikat buminya tuh yang disebut Akwan ini pembantu malaikat langit yang disebut Amlak. Bintang, Rokoyail, Jabroil, Samsamail, Mikail, Sorowayail, Anyail. Ada 7 bintang, Rokoyail, alif di atasnya ada kayak tumbak. Malaikat langitnya adalah Jabroil, Rokoyail, Jabroil. Kemudian yang mim, Samsamail, yang gambar tangga, Mikail. Kemudian alif 4, Sorowayail. Kemudian yang hak maskuko itu adalah anyail, dan yang wawul mukawas itu kasfayail. Berarti malaikat bumi ada 7, malaikat langit ada 7. Di bawah pimpinan besar namanya Tohaitum Goyal-Yalin. Berarti ada 15 di balik sakal khotam Sulaiman ini. Makanya akan senantiasa benar, sukses ketika orang itu betul-betul tidak menyalahi aturan Al-Quran, tidak menyalahi aturan Al-Hadis di dalam memakai Ismun Azam ini. Idza lazamta riyadota, jika kamu mengamalkan ini senantiasa riyadoh. Lah riyadoh apa itu harus puasa? Tidak. Riyadoh itu tadi istilah antahdzibil akhlaq wa tahammulil adza. Kemudian wasauma, puasa. Minimal puasa untuk orang hikmah apa? Puasa alif dzohir, puasa alif batin. Itu orang hikmah. Wasauma dan puasa alif dzohir, alif batin dulu sudah dijelaskan. Artinya apa? Puasa Senin yang 1 bulan 4 kali, puasa Kemis yang 1 bulan 4 kali, puasa ditambah 13, 14, 15 ayyamul bid. Ya, hari-hari terang. Itu jumlahnya ada 11, artinya puasa alif dzohir dan alif batin. Kemudian watarkat dunya, ini yang repot ini, yang sulit watarkat dunya. Kebanyakan orang yang pada bisa nulis khotam Sulaiman dijual dengan rupiah, bikin sabuk, bikin apa ya, dijual sekian juta. Ini watarkat dunya, keterangannya watarkat dunya harus meninggalkan duniawi. Nah, sementara orang yang hanya bisa nulis khotam Sulaiman di kulitnya kan nanti dijual belikan menjadi asma colok, asmaku dan sebangsanya. Mohon maaf ini saya cerita apa adanya di lingkungan kita. Orang yang bisa menggunakan khotam Sulaiman kebanyakan untuk itu. Padahal aturan mainnya di dalam hikmah watarkat dunya, meninggalkan duniawi. Wa fa'alta dzalika, ketika kamu melakukan itu artinya senang riyadhah, puasa, meninggalkan harta duniawi, maka tanal maturid, apa yang kamu inginkan pasti terlaksana. Itu syaratnya itu. Kemudian waqad qalal Imam Aliyun, Imam Ali berpendapat, Imam Ali berkata, innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an, lahu zohirun, baginya ada bentuk zohiriyah, ada makna zohir Al-Qur'an itu, wa batinun, dan ada makna batinnya. Falidzalika, dan begitulah lihadzal ismi, dalam Ismul Azam ini juga ada lahu zohirun wa batinun.
Zohirnya sakal yang 7. Wabatinun al-azimah. Fadzohiruhu mayuro. Zohirnya ini sakal yang 7. Kemudian wabatinuhu batinnya adalah al-azimah. Azimah siapa? Azimah itu amalan, bacaan, coba jabu, mantra-mantra yang diyakini. Sepanjang azimah ini tidak menyebutkan ucapan-ucapan syirik, ucapan-ucapan atau panggilan-panggilan yang bersifat menyembah selain dari Allah, itu boleh, tidak apa-apa. Nah, ini yang disebut al-azimah, orang kenalnya nanti jimat gitu loh, Ustaz. Padahal al-azimah, azimah itu tadi doa-doa, coba jabu, mantra-mantra, jampi-jampi, yang termasuk yang saya tadi bacakan doanya itu, Allahumma inna nas'aluka bil ha'i ismikal a'zam wa bi salatil isi dan seterusnya. Itu termasuk azimahnya ini. Azimahnya Khotam Sulaiman. Nah, ini tertulis di dalam kitab Syamsul Ma'arif halaman 288. Untuk Khotam Sulaiman memang dibicarakan sangat luar biasa. Man arafahu istaghna bihi an ghairihi. Di bahasanya bahasanya Imam Ibnu Abbas Al-Buni, Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni itu man arafahu istaghna bihi an ghairihi. Man barang siapa arafahu, mengetahuinya, mengenalnya, istaghna maka cukup an ghairihi, tidak butuh lainnya. Coba bayangkan. Ini kalau betul-betul paham, tak contohkan tak contohkan ini. Maknanya alif, maknanya bintang. Maknanya bintang ini kan, bintang kan tulisannya gini, bintang 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu bintang 5 berarti apa? Itu 5 alif. Alif itu tulisannya alifun, alif lam fa. Alif 1, lam 30, fa 80, jumlahnya 111, Ustaz. Itu jasmaninya harus alif, nafsaninya harus alif, kemudian ruhaninya juga harus alif. Itu baru jadi Khotam Sulaiman dengan izin Allah. Nah, kok bisa kadang-kadang orang Khotam Sulaiman bisa untuk apa ini, untuk itu. Ya, itu tak keyakinan. Walaupun belum sesuai dengan aturannya. Tapi bukti banyak sekali. Termasuk ajian-ajian yang menggunakan Khotam Sulaiman, ajian apa saja sesuai penemu ahli hikmah itu dengan Khotam Sulaimannya banyak sekali. Dan yang paling menarik ini kan Khotam Sulaiman yang ketika diarahkan kepada pelet, itu sebetulnya sudah menyalahi. Khotam Sulaiman ini sebetulnya bukan untuk pelet, bukan untuk menyakiti orang, tapi bagaimana kita gunakan Khotam Sulaiman ini menjadikan orang supaya menjadi baik, menjadi ahli ibadah. Itu mohon maaf sekali, aturan di hikmah seperti itu. Jangan sampai kita salah gunakan Ismun Azam ini, barangkali Allah Ta'ala murka. Seperti kemurkaannya kepada Balaam bin Ba'ura. Simpulannya Khotam Sulaiman yang pada awalnya adalah 7 sakal. Kenapa ditambah 8 sakal? Itu punya rahasia tersendiri. Wa akhiruha mithlul awaili khotamun khumasiyu arkanin walis sirqad hawat. 7 sakal boleh, 7 huruf boleh, 7 gambar juga boleh. Nah, misalkan mau 8, salah satu khasiatnya 8 sakal itu untuk kebagusan, untuk kebaikan-kebaikan. Itu yang 8. Lah kalau yang 7 multiguna, manfaatnya sangat banyak, minimal 360. Enggak bisa dijelaskan 360 itu. Nah, kalau ingin lebih baik ya dikaji, dipahami. Musafahah dengan pembimbing yang ahli di bidang hikmah ghaibiyah. Jadi memang di hikmah kamilah memunculkan Khotam Sulaiman ya 7 sakal kayak gini. Iya, 7 sakal. Karena apa? Intinya memang 7
sakal yang dirumuskan oleh Imam Ali. Dari bintang, alif 3 di atasnya seperti tumbak dilintangkan, mim yang rapet, kemudian gambar tangga, sulam, kemudian alif 4 alif yang seperti jari dijejer, hak yang dibelah tengahnya, kemudian wawun mukowas. Ini yang dirumuskan oleh Imam Ali. Lah, tambahan ada khota, ada bintang di akhir, itu adalah tambahan ulama-ulama hikmah setelah Imam Ali. Ya, demikian. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Demikian penjelasan mengenai Khotam Sulaiman. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan dari subscriber akan dijawab dan ditayangkan di hari Sabtu Pak Kiai. Ya, saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.